masalah apa yang kira-kira bertolak belakang atau dilematis, Bu Ut? Nanti Bu. Meneliti di Kesalahan prostitusi suami. misalnya. Meneliti di mana? Di masalah prostitusi. Meneliti di masalah prostitusi. Nah, pertanyaan saya balik saja nih gampangannya. Lah lapo kok meneliti tentang prostitusi? Since the beginning. Gitu. Kan gitu. Kalau emang misalnya gak kuat ya itu tadi pilihannya ya wis ganti topik. Nah, kalau ganti topik berarti ya sudah resikonya berarti Mengulang lagi dari kamu. Bu kuliahnya Diki, lebih mohon lama. izin bertanya, Bu. Monggo boleh. Kalau terjadi bias yang seperti itu, langkah sebagai peneliti apa, Bu? Apa harus mengganti informan atau bagaimana, Bu? Bukan mengganti informan, Ibu. Jadi gini, bias itu sebenarnya kita bisa jaga. Kalau saya sendiri, I personally think bahwa there is no such thing as a free of bias. Jadi tidak ada sesuatu penelitian pun yang free of bias. Karena bias, jadi gini misalnya, ini contoh yang paling mudah. Saya dulu waktu saya kuliah master, saya pernah baca artikel, dan artikel ini isinya adalah bahwa setiap peneliti itu sebenarnya punya yang namanya teori Leiden. Teori Leiden tuh di dalam kepalanya Bapak Ibu ini, Bapak Ibu tuh meyakini ada di posisi mana sebenarnya teori ini berada. Contoh misalnya, Bapak Ibu percaya nggak bahwa uang itu memotivasi? Misalnya kayak gitu ya. Maka sebenarnya di dalam kepala itu kita sudah punya rangkaian konsep, rangkaian teori yang memang mendasari pemikiran kita bahwa uang itu memang memotivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan, gitu kan? And that's actually your position. Apakah itu bias? No. Dia bias in that sense bahwa kita punya preferensi, ya. Tetapi kita tidak mendasarkan bias itu pada pendapat pribadi, tetapi pada pendapat yang basisnya adalah akademik. Makanya, coba tanya siapa yang sudah pernah saya uji atau yang pernah bimbingan sama saya, itu ada Dika. Kenapa saya bilang bahwa dulu Dika tulisannya juga sangat, mana Dika? Dik? Lagi makan. Jangan tidur. Ya, Bu. Makan toh. Ya, Bu. Gimana Ya? Dulu si Dika ini tulisannya dulu cukup provokatif dan in that sense pada zaman itu sakarpe dewe dalam artian dia punya ide yang ada di kepalanya dia, tetapi saya bilang bahwa nggak cukup hanya dengan ide dan pendapat bahwa kita melakukan, harusnya tuh misalnya contoh paling mudah, kalau mendung itu berarti hujan, not necessarily. Jadi Bapak Ibu perlu mendasari semua pendapatnya Bapak Ibu, baik dalam bentuk hipotesis maupun dalam bentuk proposisi or whatever it is in your mind, dengan teori dan konsep or penelitian sebelumnya. Dan itu yang akan menjadikan itu less bias atau kuranglah biasnya. Nah, kalau pertanyaannya Bu Lisa tadi, apakah kita harus mengganti informan? Bukan. Tools-nya Ibu yang perlu diperbaiki. Jadi, tools-nya dijaga supaya bias itu nggak muncul. Atau kalaupun muncul, tidak besar. Satu, pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang terlibat di dalam penelitian itu, misalnya kepada informan, atau siapapun itu harus netral. Makanya saya tadi nanya, Bapak Ibu suka nggak warna biru? Itu ya. Jawabannya akan cenderung lebih banyak suka, karena orang tergiring pikirannya untuk pada kata-kata biru dibandingkan dengan ketika saya bertanya, Bapak Ibu warna favoritnya apa? Semua orang akan bebas untuk mengemukakan berbagai warna. Ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang abu-abu, ada yang hijau jelek, hijau bagus, sembarang. Gitu. Tetapi you give the options to talk freely pada informan, itu yang mengurangi kita sebagai untuk melakukan bias. Yang kedua, triangulasi. Nanti kita akan bahas tentang triangulasi ya, tapi nanti belakangan gitu ya. Ada berbagai cara untuk membicarakan tentang triangulasi. Tapi triangulasi itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi bias. Contoh yang paling mudah, misalnya, saya mau nanya sama Mbak Fiona. Ada Fiona? Nggak ada.
Mahasiswa baru ini. Nah, ya, nggak ada ya? Ada, Bu. Tadi ada. Mana Fiona? Nggak ada. Pergi. Halo. Ya wes. Ada, Jadi Bu. gini. Ada, Bu. Ada Bu, ada Bu. Ada, Bu. Mana? Ada. Halo. Ada, Bu. Di bawah saya. Jadi, Fiona, diriku Ya, mau Bu. tanya. Ya, jadi ketika dirimu kemarin menemukan data, jadi Fiona ini penelitiannya yang kemarin juga kualitatif ya, Fion? Iya, Bu. Ya, yang dirimu lakukan untuk triangulasi apa? Triangulasi kemarin saya menggunakan ini sih, Bu. Yang pertama, karena kan saya pakai CIT. Jadi saya pakai judge. Judge-nya itu triangulator, bisa juga dikatakan triangulator. Nah, itu saya menggunakan 2 orang triangulator yang mereka merupakan change leader. Jadi mereka yang mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dirubah dengan adanya perubahan. Terus kemudian juga saya menggunakan triangulasi sumber data, triangulasi data sama triangulasi pokoknya yang sumber data itu saya menggunakan dari sosial media, Bu. Jadi informan saya, apa yang dikatakan informan saya itu apakah benar memang mereka rasakan. Itu saya lihat dari updatean status mereka di sosial media yang tentang mengkritisi perubahan gitu, dari Facebook, dari Instagram. Itu sih, Bu. Terima kasih. That's exactly what I did. Jadi Bapak Ibu, ini saya sedikit share tentang penelitian saya. Penelitian saya itu juga bicara tentang manajemen perubahan, tetapi lintas organisasi. Dan perspektif yang saya gunakan adalah territoriality. Tetapi muncul juga isu tentang korupsi, gitu ya, karena perubahannya adalah untuk menanggulangi korupsi. Nah, dari omongannya si orang-orang ini, bagaimana saya tahu saya nggak bias? Bias itu, Bu Lisa, bias itu not necessarily apa yang kita munculkan di kepala, tetapi juga bahwa kita bisa saja membiarkan sesuatu itu apa adanya. Nah, kita akan berusaha mengisolasi kemungkinan-kemungkinan itu dengan salah satunya adalah triangulasi. Yang saya lakukan adalah sama dengan Fiona. Salah satunya adalah checking website atau informasi yang available secara publik. Jadi waktu itu di salah satu informan, mereka menjelaskan bahwa di organisasi mereka sudah nggak ada yang namanya korupsi. Do I have to believe that? Pada posisi saya, di dalam hati kecil saya bilang, kok saya nggak percaya ya. Tetapi saya nggak boleh serta-merta bilang bahwa kok saya nggak percaya ya sama gitu. Nggak bisa gitu, tetapi saya memposisikan diri sebagai peneliti, dan yang saya lakukan adalah mencari informasi di luar organisasi yang menjelaskan bahwa ternyata memang korupsinya udah nggak ada atau justru ada. Saya ambil dari laporan Transparansi Internasional. Saya ambil dari Corruption Watch. Saya ambil dari sekedar blog orang-orang yang menjelaskan tentang bagaimana layanan publik yang ada, sampai pada berita-berita di koran. Nah, akhirnya saya temukan, satu yang saya temukan adalah ada capturean CCTV dan bilang bahwa korupsi masih ditemukan di X. Bayangkan, Ibu. Nah, di situ saya belajar bahwa oke, berarti we cannot judge. Jadi secara individual kita nggak boleh judging pada apa yang dilakukan orang. Sama seperti mahasiswa saya tadi bilang bahwa mereka ternyata nggak ini Bu, berarti penelitian ini nggak valid. Bukan itu. Kalau mereka bilang very happy, gitu kan, maka kita harus cari memang bukti mereka happy. Kalau mereka bilang they are very sad, maka kita harus juga cari bukti bahwa mereka sad. Yang penting adalah proof, evidence. Dengan banyaknya proof atau evidence, maka Ibu akan terhindar dari isu bias. Itu. Gitu ya, Bu Lisa? Ya, terima kasih. Ada lagi yang terkait dengan etnografi? Ya, Nggak ada? mohon izin tanya, Bu. Saya Bu. Siapa nih? Mas Ilham? Iya, iya. Pak Ilham atau Pak Tatak? Gimana Pak Tata? Monggo Pak Ilham. Iya, iya Bu. Mohon izin tanya Bu, gini. Ketika kita memiliki data-data yang bias ya,
itu apakah ada kemungkinan hasil yang diproses, hasil proses itu hasilnya itu maksimal? Ya, misalnya 80% atau bahkan 100% gitu. Atau ada ketentuan-ketentuan bahwa ketika ada bias yang misalnya 10%, maka hasilnya itu tidak akan maksimal atau sekian persen gitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Ketika kita mengelola bias gitu. Oke, itu satu. Ya. Oke, Pak Ilham, tak simpen dulu ya, sekalian Pak Tatak. Pak Tatak apa? Matur suwun Ibu. Saya juga masih ini Bu, agak ragu. Jadi kita sebagai seorang etnografer, kita kan terjun langsung ke sebagai tempat objek observasinya Bu ya. Dalam waktu yang lama kita bergaul di tempat itu, otomatis ada kontak hubungan yang mungkin kita terbawa perasaan untuk salah satu yang akan kita observasi. Sehingga kita otomatis mempunyai penilaian tersendiri yang subjektif maksudnya Bu terhadap yang akan kita teliti. Nah, itu kan akan mempengaruhi hasil dari objektivisan dari informasi yang kita dapatkan. Nah, untuk membatasi sebagai manusia kita punya perasaan mungkin lebih condong ke si A, condong ke B, atau mungkin lebih memihak kepada yang mungkin yang lemah atau bagaimana. Nah, itu untuk menyingkapi itu bagaimana ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Saya jawab Pak Ilham dulu. Yang lain juga boleh loh ya join in. Karena saya di sini juga belajar, kita sama-sama belajar. Cuma saya duluan aja lah sekolahnya gitu ya, sama dibandingin Bapak Ibu. Jadi gini, kalau kita bicara tentang tadi pertanyaannya Mas Ilham, data yang bias. Nah, saya jadi balik bertanya, kok iso ngomong data ini bias? Ayo. Dari mana kita tahu data kita bias? Tadi disampaikan kalau data-data itu ada yang bias, itu tetap kita gunakan atau juga bisa kita buang gitu, kita eliminate. Nah, itu, maksud saya gini. Nah, kalau kita bicara tentang data yang bias, itu yang tahu siapa? Penelitinya atau siapa? Peneliti. Nah, jadi gini, Pak, ini saya bicara dari pengalaman ya, dari pengalaman. Jadi kalau data itu bias, oke, maka yang Bapak harus lakukan adalah mencari tambahan informasi. Oke, untuk menjustify bahwa data yang kita terima itu adalah data yang benar. Jadi kalau misalnya ini, kalau kita lihat secara timeline dari penelitian ini, nanti sekarang Bapak Ibu kan ini semester 1 ya? 2. Semester 2, Bu. Hampir 2, Bu. 1, Bu. Ada yang 1. Ada yang 2. Ya, wes. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, ini kan karena kita di PSD school gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Cuma itu, saya nggak penting melakukan sesuatu yang kompleks, itu enggak, karena that's not the essence of PSD gitu ya. But do it right gitu kan, and do it right at the first time. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi bias. Mengurangi bias tadi saya udah cerita ketika kasusnya Bu Lisa dan Bu jadi mungkin sebagai bahwa yang kita pertama kali lihat harusnya adalah pada device tools yang kita pakai. Jadi kita pakai itu termasuk di dalamnya adalah interview guidelines. Bagaimana Bapak Ibu set up protokol interview. Itu kalau kualitatif ya. Mau dalam bentuk interview, etnografi, kayak whatever gitu. Tapi protokol yang Bapak Ibu siapkan itu adalah protokol yang less bias. Contoh tadi pilihan pertanyaan, bagaimana Anda mengobservasi, pilihan metode observasi. Kalau tadi yang kita pertama kali lihat, apakah Bapak Ibu akan ngaku, misalnya kalau Bapak Ibu adalah peneliti atau Bapak Ibu akan stay put, diem, nggak pakai ngomong tapi meneliti diam-diam, itu pilihan. Dan itu akan mempengaruhi pada bagaimana hasil itu akan muncul.
Tapi yang paling penting adalah sebagai seorang peneliti, Bapak Ibu harus jujur pada dirinya termasuk pada reportnya. Jadi kalau misalnya sekarang Mas Ilham bilang bahwa data saya bias, ya itu tadi pertanyaan saya. Kalau saya jadi penguji, gitu, saya akan tanya dari mana Bapak tahu data Bapak bias. Kalau Bapak sudah tahu data Bapak bias dan Bapak diem, kemudian dilaporkan dalam penelitian, maka penelitian itu tentu saja menjadi tidak valid. Then you will have to find a way untuk lessen the impact of the bias. How? Tadi satu, kalau kita sedang belajar pada studi doktoral seperti ini, salah satu yang bisa mengurangi bias adalah dengan melakukan diskusi dengan supervisor. Contoh, saya yakin Mbak Fiona juga melakukan hal yang sama dengan Pak Badri. Ketika datanya dapat, ini data akan dibawa ke supervisor, lalu coba saya merasa bahwa data saya ngomong seperti ini, Bapak ngomong seperti apa. And that's what I did dengan supervisor saya. Supervisor saya dua-duanya punya pendapat yang berbeda dari saya. Bayangkan Bapak Ibu. Jadi itu saya bilang loh. Terus mereka juga nanya, dasarmu berpikir bahwa datamu itu bicara tentang A itu apa? Dan saya jelaskan bahwa saya tahu karena ini. Nah, ketika data itu tadi terderive dari apa yang saya ingin untuk ditemukan, then it is bias. Maka satu jargon dalam penelitian kualitatif adalah listen to your data. Bukan apa yang saya mau harus saya temukan di data itu. That's not the way it is. Gitu. Jadi dengarkan datanya gitu. Bukan datanya yang bukan saya yang mau lihat saya mau nemu A, nemu B, nemu C, bukan itu. Tapi datanya bilang apa? Bapak Ibu percaya nggak? Ini saya ceritain. Kalau saya suruh cerita ini sesi ini bisa sampai jam 5 sore. Tapi aku kuat lek cerita ini. Masalahnya kuat orang ngrungok. Oke, ngono kuwi memang. Tapi intinya gini Mas Ilham, nanti kapan-kapan kita sambung deh. Nanti suatu saat saya cerita tentang penelitian saya dan tentang how I did the research on my own gitu ya. Nangis dengerin cerita itu. Tetapi intinya gini, ketika dirimu sadar bahwa your data is biased, then you will have to find a way to fix it. One of the thing, if the data is already collected, ketika datanya sudah di-collect, maka berarti kita butuh tambahan informasi or perhaps informants untuk compensate data yang kita anggap bias itu tadi. Itu cara yang paling mudah. Jadi tanpa harus merubah banyak hal. Jadi datanya ya sudah, data remains as a data, then you will find another way to make sure bahwa biasnya akan terkurangi. Salah satunya dengan triangulasi. Bisa ambil data orang lain, bisa mengambil data yang secara publik ada, misalnya dari website, dari segala macam, atau ngambil data sekunder, atau misalnya ngambil informan baru. Itu pilihannya, Mas Ilham. Ya. Oke, Pak Tatak. Ini sebenarnya pertanyaan yang sama dengan Bu Uswatun. Gitu ya. Jadi kita kan yo katut gitu. Mbuh katut gak seneng atau kita katut seneng atau akhirnya memunculkan preferensi tertentu pada apapun yang terjadi di sana. And that leads to bias. Dan itu akan mengarah pada bias. Nah, pertanyaannya, lah itulah humanis. Itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat human, bahwa kita akan attach gitu ya, kita akan feeling ada ownership gitu. Itu juga salah satu penelitian saya. Jadi kita merasa bahwa saya itu menjadi bagian dari hal ini gitu, sehingga saya nggak bisa dong nggak memihak atau tidak melakukan apapun terhadap hal ini. True, betul Pak. Saya setuju sekali. Lalu apa yang harus dilakukan sama peneliti? Kembalikan lagi ke pertanyaan penelitian Bapak. Pertanyaan penelitian Bapak mintanya apa? Lalu biarkan data itu bicara, dan ketika awal data itu bicara, Bapak nggak boleh mikir bahwa, oh saya nggak suka sama ini, saya nggak suka sama ini, saya nggak suka sama ini, tapi saya suka sama ini aja yang saya masukkan. Nah, itu nggak boleh. Gitu ya. Contohnya paling gampang tuh gini, Pak. Saya nggak tahu, mungkin
teman-teman yang dulu pernah kuliah sama saya dulu pernah cerita gini. Bicara tentang budaya organisasi. Ini mungkin beberapa dari teman-teman yang memang menggeluti SDM atau organisasi akan kental dengan itu. Bicara tentang budaya organisasi. Kalau misalnya kita bicara tentang budaya korupsi. Ini saya ngomong budaya korupsi ya. Budaya korupsi. Apakah kita bisa bilang bahwa budaya itu salah atau benar? Saya mau tanya Pak Tata. Secara harfiah salah, Bu. Tetapi, itu kalau nadanya itu belum selesai. Tetapi, saya ini karena saya kan ini ya Pak ya, jadi saya observer, saya ini kualitas. Jadi kalau itu tone-nya pun saya perhatikan gitu. Ketika orang ngomong itu penting. Saya pernah interview itu ada bapak-bapak saya nanya, jadi bapak sebenarnya pendapatnya tentang perubahan ini gimana gitu. Terus jawabnya gini. nya itu bisa sak menit deh. Ya, akhirnya saya nanya, Pak, nya kok lama itu kenapa ragu menjawab atau takut menjawab? Tapi itu, nah ini kalau Pak Tatak belum selesai itu kalimatnya. So, tetapi ya, kalau konteksnya korupsi itu memang secara harfiah salah ya Bu ya. Semua tahu itu salah. Tapi ada kalanya beberapa orang itu dia sengaja mengorupsi sesuatu di perusahaan misalkan. Itu untuk orang-orang di bawahnya. Tapi melalui dia. Ya kayak Robin Hood lah gitu kasarnya, Bu. Nah, itu beberapa kali saya lakukan di perusahaan-perusahaan yang pernah saya jalanin. Ya, karena saya juga terbawa arus di bawah orang-orang di bawah saya yang keadaannya itu ya dikesampingkan lah sama perusahaan. Kalau besar korupsi itu, karena saya punya pengalaman tersendiri. Begitu, Bu. Betul. Jadi Pak, kalau misalnya ini Pak Tata kemudian melakukan penelitian tentang corruptions and the culture of corruptions, Bapak mau nulis apa Pak di dalam report? Bahwa budaya itu salah atau benar? Salah, Bu. Salah, Bu. And that's a lie. Kalau saya enggak, Pak. Jadi gini Pak, dari studi saya tentang korupsi, gitu ya. Yang saya akan laporkan, kalau tadi Bapak bilang, kan kita punya dong, sama tadi kayak pertanyaannya Bu Swatun, itu kan beda Bu sama keyakinan kita. Misalnya itu sesuatu yang bertolak belakang, yang sangat dilematis. Betul. Then reported as irreal. Dalam artian gini, Bapak tadi sudah punya poin bahwa korupsi itu dilihat secara harafiah, maka dia adalah sesuatu yang salah. However, bagi para pelaku ini, kalau dalam penelitian saya ya Pak, di dalam tesis saya bilang bahwa sebenarnya korupsi itu bisa dilihat dari berbagai layer. Layer itu dalam artian apa? Layer meaning. Jadi, meaning yang pertama, semua orang tahu bahwa korupsi itu salah. And we believe that. Bener nggak? Kita tahu, mbok masih arek cilik, gak pareng nyolong itu salah. Tetapi yang kedua adalah layers di mana ketika kita berada di dalam sistem, kalau kita tidak melakukan itu, kita akan mati. Bener enggak? Kalau kita mati, yang rugi siapa? Yuk kita. Gitu. Sehingga apa yang kita lakukan? Akhirnya, you deal with your way dengan korupsi itu. Yang akhirnya kita melakukan proses penerimaan itu sehingga kita bilang bahwa that's okay, korupsi bisa dilakukan asal tidak untuk kepentingan pribadi. Misalnya itu justifikasinya. Dan reported as iris, Pak. Kalau saya bilang bahwa yang membuat kita menjadi peneliti yang benar, gitu ya, bukan yang baik ya, yang benar dan baik, itu adalah melaporkan apa yang kita teliti sesuai dengan pertanyaan penelitian. Jadi kita itu melakukan penelitian, kita itu memilih metodologi yang kita lakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. So, take it back. Masukkan ke dalam situ. Nah, ya itu kan ini ya Bu ya. Jadi itu kalau tadi kata Bapak apa? Apa tadi Pak pertanyaannya? Jadi
Kalau kita itu punya kecenderungan nilai yang sama, kita kita bisa kelihatan di situ. Gitu. Betul. Jadi saya nggak tahu, pas ujiannya si Fiona saya sempat tanya juga, kenapa kamu memposisikan seperti itu gitu? Karena apa? Jadinya kita kelihatan standpoint kita. Bapak Ibu, jangankan kualitatif, kuantitatif saja, Bapak Ibu ketika akan melakukan penelitian, Bapak Ibu kan juga harus membangun hubungan antar variabel, benar kan? Untuk memunculkan hipotesis. Di dalam hubungan antar variabel itu, ini satu yang saya larang di mahasiswa saya adalah hanya memilih artikel-artikel jurnal yang mendukung apa yang Bapak Ibu mau. Kenapa? Saya bilang, position yourself as an objective researcher. Walaupun objektif itu there's no such thing, nggak ada orang yang objektif itu nggak ada, gitu ya. Tetapi kalau kita mencari dasar pemikiran, maka harusnya temuan yang positif dan signifikan, temuan yang negatif yang signifikan, temuan yang positif tidak signifikan, atau temuan yang negatif tidak signifikan itu harusnya masuk semua. Baru kemudian Bapak Ibu itu melakukan proses judgment, proses menganalisis mana sebenarnya bukti-bukti yang lebih kuat. Itu aja. Sehingga tidak ada yang menghalangi, atau maksud saya gini, tidak ada yang pure sesuatu itu yang tidak bias, nggak ada. Jadi kalau misalnya kita punya preferensi, that's okay Pak. Kita punya preferensi. Kita nggak bisa dong Bu, saya udah misalnya penelitian, kalau di Inggris Bapak Ibu, penelitian etnografi itu proses pengambilan datanya minimal 6 bulan. Kalau Bapak Ibu ngambil data cuma 3 bulan, diketawain. Yang bagus 6 bulan sampai 9 bulan. 9 bulan tentu saja itu wis ngelontok kudune. Gitu kan. Terus jadinya kita punya kecenderungan untuk, saya tahu kok yang ada di organisasi. Dan itu adalah jebakan Batman. Jebakan Batman ini akan muncul bukan saja pada level PhD, tapi juga paling sering muncul di level MM. Kalau MSM, produk beres. MM kenapa? Karena orang-orang ini bekerja dan mengambil sampel pada perusahaan-perusahaan mereka. Sehingga akhirnya yang keluar adalah bukan bicara tentang secara objektif tentang perusahaan, tetapi jadi curhat. Mahasiswa MM saya banyak Bapak Ibu, yang isi dari pertanyaan penelitian oke. Metodologi oke. Data analisis yang statistik itu oke. Pembahasan oke. Loh, begitu terakhir sampai di saran itu beda isinya. Terus saya bilang, iki ngono saran iki oleh tekondi. Ini apakah suara hati? Is it your like the voice of your heart? Atau sebenarnya apa yang terjadi di organisasi? Dan akhirnya kembali bahwa mereka bilang, iya Bu, itu adalah suara hati. Because they are assuming bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka melakukan proses bias ini dengan mengambil posisi sebagai pegawai dari perusahaan tersebut, bukan sebagai peneliti. Intinya dari peneliti ku angel, tak tatak. Jadi pasti emang harus hati-hati, tapi itu latihan, that's fine. Kita belajar kok bareng di sini, dan makanya itu sebabnya kita punya supervisor, dan supervisornya Bapak yang nanti akan membantu Bapak supaya menjaga tidak kebablasan untuk taking side di situ. Saya merasa itu seninya di situ, Bu. Peneliti itu memang susah, tapi seninya di situ, Bu. Masuk, Pak. Bu Didin, satu pertanyaan lagi boleh, Bu? Betul suwun, Ibu. Satu pertanyaan lagi ya. Tanya, Bu. Bisa Kamu nanya, Bu. Bu Didin. Karena dari jam 1 sampai sekarang nggak bosan tak karo aku. Gitu. Enggak, Bu, belajar, Bu. Senang. Lumayan. Bisa tanya, Bu Didin. Tadi Bu Lisa sama Bu Lisa, yang terakhir bisa ya nanti ya. Oke, ya, Bu. jadi Pak Hidayat dulu deh. Iya. Ayo. Ya, terima kasih Ibu. Mau menanyakan kembali lagi ke contoh film yang tadi. Seandainya kita akan melakukan suatu penelitian di suatu organisasi yang kebetulan organisasinya itu punya karakteristik
mirip sekali dengan yang di Runway Magazine. Di situ bahwa Runway Magazine leader centric ya, bahwa Bu Miranda itu sangat sentral. Runway Magazine itu Bu Miranda itu Runway Magazine. Sehingga apabila kita mau mengambil sumber data ya 80-90% yang valid mengenai data perusahaan ya dari Bu Miranda. Tetapi sebagai peneliti kita akan mendapat kesulitan di mana sumber data ini bersifat difficult person, terutama dari segi komunikasi. Sangat sulit. Bahkan dari film terlihat Bu Miranda ini orang yang bossy, suka memberi order, perintah, tetapi susah untuk mendengar. Difficult to listen. Setiap ada yang mau ngomong hanya dipotong dan dia menjawab that's all. Jadi ini saya membayangkan kalau ada peneliti mau tanya, dijawab sedikit, setelah itu that's all. Nah itu kira-kira dengan situasi yang seperti ini, padahal dia adalah informan yang paling penting, 90% data dari perusahaan atau valid info perusahaan magazine itu dari Bu Miranda, dengan karakteristik seperti itu, apa langkah yang kita bisa ambil sebagai peneliti untuk bisa mempertahankan tingkat validitas hasil penelitian kita? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Pak. That's a good question. Walaupun mungkin itu bisa nanti kalau soal validitasnya kita bisa bahas di yang lain ya. Tetapi itu memang salah satu dinamika yang memang harus dihadapi oleh peneliti. Kesulitan individu di dalam satu itu tergantung pada dia karakter ya, karakter personal. Ada yang sangat aku banget gitu ya, sangat saya banget sehingga semua yang diceritakan. Jadi kalau kita bertanya tentang coba tolong ceritakan tentang perubahan organisasi, yang dia cerita adalah dirinya, bagaimana dirinya berperan dalam perubahan organisasi. Dalam kasusnya Bu Miranda dan pada banyak kasus yang lain, fasilitasi dengan mencari atau mencari informasi mendalami si pemimpin ini atau tergantung ya. Jadi saya akan kembalikan lagi, sakjane yang mau diteliti apa? Pertanyaan penelitiannya tentang apa? Okay. Jika memang pertanyaan penelitiannya adalah tentang leadership, and like how the leaders is actually making sure the organization is running, not necessarily bahwa Bapak harus mengejar si Bu Miranda dalam contoh ini ya. Karena apa? Karena kalau dari leadership, maka yang bisa cerita adalah orang-orang yang ada di bawahnya. Sehingga kalaupun misalnya Bu Miranda ini susah, maka kita bisa ke second layer mereka. Dan itu banyak terjadi, Pak. Contoh yang paling mudah adalah saya punya bimbingan juga S3 barusan lulus, dan beliau ini beliau ini bicaranya juga tentang leaders, women leaders gitu ya. Nah, women leaders, tetapi kan kalau women leaders di dalam politik ini akan sangat sulit ditemui, sehingga akhirnya beliau juga mengambil second layer-nya. Jadi orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa cerita sebenarnya ngapain ini, apa yang bisa kita lakukan dengan ini, lalu bagaimana sebenarnya si pemimpin ini mengelola organisasi. Nah, tetapi kalau sebenarnya yang menjadi fokusnya bukan pada leadership-nya, tetapi pada leader-nya, maka mari kita berdoa lebih banyak, gitu kan, supaya semua jalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan proses interview. Karena itu memang sangat sulit, Pak, dan itu butuh keahlian. Keahlian untuk melakukan interview. Bapak boleh percaya, boleh tidak. Terakhir saya melakukan pimpin yang subhanallah sangat sulit sekali ditemui, tapi begitu ditemui, dia cerita sejak jam 8 pagi sampai duhur. 4 jam. Saya sampai cuma dengerin dan ya sudah gitu. Saya biarkan aja dia cerita, mumpung dia mau cerita. Tetapi berarti satu yang kita perlu pelajari dengan orang-orang yang sangat sulit ngomong adalah creating a good question. Jadi gimana caranya Bapak itu kalau tanya, jangan tanya, Bapak suka nggak sama pecel? Panganan mana?
Maksudnya gini, jangan bertanya tentang jawaban yang endingnya cuma, wah saya suka banget gitu kan. Tetapi creating questions yang memang membuat orang itu cerita banyak. Coba, saya itu dulu pernah punya satu pertanyaan diselesaikan dalam 1,5 jam dan gambar 5 lembar. Orangnya sendiri Pak gambar. Pertanyaan saya cuma satu. Bapak, saya bilang tuh, bisa enggak Bapak ceritakan tentang proses perubahan yang terjadi di organisasi ini sejak tahun 80-an? Bayang no Pak, saya penelitian itu tahun 2012. Lah dia cerita berapa tahun Pak? Dari tahun 80. Sehingga dengan seperti itu dia nggak punya cara untuk ngeles gitu kan. Terus oh iya ya, jadi dia ngambil kertas terus dia cerita. Jadi Mbak Didin, tahun ini itu penelitian ini kayak gini. Jadi waktu itu ini. Selama dalam masa dia cerita itu, kita harus nyelipin pertanyaan yang membuat dia cerita terus gitu. Nah, itu kalau memungkinkan. Tapi ada satu hal lagi yang saya perlu ingatkan bahwa karena kita itu dealing sama manusia dan dealing dengan organisasi, maka time limits itu matters. Jadi tidak semua orang punya privilege untuk memberikan kita 1 jam. Kadang-kadang saya cuma punya waktu 1/2 jam. Silahkan bertanya. Even mahasiswa S3 saya juga sama. Dia sebelum berangkat itu dia bilang, Bu, saya ini cuma dikasih waktu 1/2 jam sama si ibu ini. Sing kudu tak takoke opo? Ya akhirnya kita memilih dari semua interview guideline ini, kita datang duduk terus dia bilang, oke, saya bilang itu saya kira kalau mau pertanyaan yang sangat-sangat spesifik ini. Karena Bapak Ibu itu kan nanti akan dealing dengan banyak hal. Dan data saturation itu menjadi penting sehingga mungkin bisa dipilih pertanyaan-pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk dijawab. Jadi nggak semua pertanyaan itu penting. Banyak latihan juga sih ya, gitu. Tapi saya kira insya Allah sih kegigihan untuk mengejar itu selalu paid off. Gitu. Saya dulu ngejar Pak Sekda Prof itu juga susah gitu di sini. Gitu. Saya sampai uber-uberan dari kantor gubernur, Gerahadi, balik lagi kantor gubernur, dan itu nggak cuma sekali, bolak-balik. Tapi habis itu begitu dapat, brol. Saya langsung udah kamu ke Bakes Bangpol sudah gitu dapatlah semuanya gitu. Tapi itu sih Pak yang bisa saya kasih, mungkin nanti kita bisa diskusi sewaktu-waktu tentang hal itu. Oke. Terima kasih Bu. Last one, Bu Lisa jadi nanya nggak? Jadi Bu, saya mau minta ini ya Bu ya, ketika kita membuat guideline untuk interview itu kan biasanya kadang-kadang kita terlalu panjang atau bahkan terlalu pendek sehingga yang kita interview atau informannya itu akhirnya boring untuk dengerin kita. Jadi jawabannya juga kadang-kadang ya, tidak, dan sebagainya. Mungkin ada saran Bu untuk pembuatan itu yang perlu kita garis bawahi apa saja? Jadi saya nggak tahu ya, tapi harusnya kalau interview, saya nggak tahu kemarin udah diajarin belum untuk membuat interview guideline, Bapak Ibu. Jadi gini, interview guideline atau protokol interview itu tidak dimunculkan dengan tiba-tiba. Satu yang jelas dia harus theoretical base dan empirical base. Dalam artian saya harus tahu ini dasarnya apa memunculkan pertanyaan ini. Jadi pertama sekali lagi selalu kembali pada pertanyaan penelitian. Dari pertanyaan penelitian kita akan geser pada apa yang saya butuhkan di dalam pertanyaan penelitian ini untuk bisa menjawab yang besar ini jadi kecil-kecil. Nah yang kecil-kecil ini didasari sama teori apa. Nah, baru dari sini kemudian kita bisa tahu gitu ya. Biasanya saya minta teman-teman itu untuk susun dalam bentuk tabel. Ini kalau mahasiswa saya S1 mungkin saya bisa kasih contohnya kapan-kapan. Mungkin minggu depan saya kasih contoh punyanya mahasiswa saya yang sudah urut gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana caranya, ya jangan panjang-panjang Bu kalau buat kalimat. Dalam artian gini, biasanya kita tuh terjebak sih. Yang saya pahami dari banyak praktis yang dilakukan sama
mahasiswa-mahasiswa itu mereka biasanya terjebak ingin untuk langsung menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga pertanyaan itu panjang, jadi tetapi terus akhirnya nggak kemana-mana. Jadi kalau saya, Ibu breakdown dulu. Ini ya, kalau saya ini karena bagi saya itu yang memudahkan saya untuk berpikir. Ibu breakdown dulu pertanyaan penelitiannya Ibu kepada pertanyaan kecil-kecil yang memang nanti akan menjawab pertanyaan penelitian itu. Kemudian dari situ baru kemudian Ibu restate gitu, restate di dalam bentuk question yang dipahami sama orang. Jadi gini, kayak tadi misalnya saya tadi sampaikan ke Pak Pak Aryo tadi. Pertanyaan saya untuk interview 2 jam itu cukup 1, Bu. Dan orangnya cerita sampai jelek gitu ya. Karena saya memulai dengan coba Bapak ceritakan tentang misalnya itu tentang proses perubahan yang ada di organisasi ini mulai tahun 80. Akan berbeda ketika pertanyaannya adalah Bapak, apa yang Bapak lakukan pada proses perubahan sejak tahun 80? Itu beda. Orang akan cenderung kalau bagaimana, maka dia bisa cerita tentang apa yang menyebabkan itu, kemudian siapa saja yang terlibat, hasilnya seperti apa yang berubah. Tetapi kalau kita nanya, apa yang Bapak lakukan untuk perubahan ini, maka dia akan cenderung, oh yang saya lakukan adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini. Sehingga ada cara sebenarnya dan itu butuh latihan. Kalau saya sih mikirnya Bu Lisa, ketika once you are ready, then you need to do piloting. Itu akan sangat membantu. Jadi apapun itulah gitu. Termasuk untuk melakukan interview. Piloting itu latihan. Latihan tetapi yang ditanya ini adalah orang yang bisa sebagai salah satu informan atau bisa juga orang lain sih gitu. Tapi ya itu, saya nggak bisa ngajari Ibu. Tapi kalau Ibu punya pertanyaannya, saya bisa bantu untuk koreksi. Itu jauh lebih mudah. Oke. Bapak Ibu, saya kira I overdo ini. Saya sudah melewati batas ini batas kesabaran sebenarnya karena sudah mampu bertahan dengan saya selama 3 jam, hampir 3 jam, dan terima kasih untuk itu. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan, saya sediakan forum di dalam aula, jadi silakan untuk drop your questions there and I will attend it later. Jadi saya bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu di dalam forum itu. Jadi silakan bisa masukkan pertanyaannya di sana siapapun, anytime, anywhere. Tapi insya Allah saya akan jawab dalam waktu sehari 2 hari. Gitu. Nah untuk minggu depan insya Allah tugasnya akan saya upload di aula paling lambat besok. Semoga saya nggak lupa, karena besok saya banyak rapat juga. Tapi insya Allah nanti saya usahain supaya metodenya juga jauh lebih interaktif ya, dalam artian Bapak Ibu punya kesempatan untuk praktek. Karena ini sebenarnya metodologi, jadi saya pengennya ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Gitu, Bapak Ibu, oke? Oke, semoga nggak ada yang tiduran karena suara saya tambah suwi tambah cilik gitu. Bu, mohon izin Bu. Bu Didin mungkin bisa jelaskan UAS-nya nanti, Bu. Kalau saya sih, ini nyun sewu ya Pak, tapi personally, for me, I don't think that your UAS itu will do justice gitu untuk melihat proses pembelajaran. Karena kalau dalam hal ini, saya biasanya agak berbeda stand dengan Pak Gancar dan Pak Badri di sini. Jadi for me, I believe that your working proposal itu should be fine and should be refined untuk UAS karena yang penting adalah sebenarnya pada bagaimana kita bisa mendesain metode kualitatif yang baik. Tetapi saya yakin juga sih bahwa tidak semua orang itu punya keinginan yang sama di metode kualitatif. So, I will follow Pak Gancar. Be patient on this. Saya akan tanya sama Pak Gancar dan kami akan diskusikan baiknya gimana gitu ya. Saya nggak akan kasih
Semoga sih gitu. Saya nggak akan kasih ujian yang berbeda gitu. Semoga saya nggak jahat-jahat banget ya, apalagi udah mau lebaran gitu. Jadi Amin, 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 amin. Matur Makasih, suwun Bu. Ibu. Ibu. iya cuma apa namanya ya mungkin tugas mingguannya yang kalau saya sih I think it's enough gitu from a weekly report. So I need you to be very 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 vigorous gitu dan juga very serious on your weekly report. Karena bagi saya itu menunjukkan proses kan. Proses. Saya bilang semuanya itu adalah proses. Jadi ya sinau nih kok yo. Gitu. Jadi tapi saya akan kembali Pak Agung to you with regards to UAS. Siap. Gitu ya. Siap. Oke. So have a good time everyone. Stay healthy, stay happy. Terima Jangan kasih, lupa Bu. buka Amin. puasa. Suwun Ibu. Tur nuwun. Thank you very much.